Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Wrath of Vajra yang dirilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang seorang biksu asasin yang berhasil membunuh petarung-petarung terhebat dan ternyata ia menguasai jurus maut 17 detik yang sangat langka. Siapakah dia dan mengapa dia membunuh para petarung itu? Tanpa basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, terlihat Pangeran Shirogi dari Jepang yang sedang menemui Amano, seorang tahanan yang memimpin sekte Hades. Sang pangeran ternyata hendak mengabulkan permintaan Amano untuk membangkitkan kembali sekte Hades karena itu adalah cita-citanya. Tanpa pikir panjang, Amano meminta izin untuk menemui muridnya agar ia bisa membangkitkan Hades dari dalam penjara. Tidak lama kemudian, Amano akhirnya berjumpa dengan murid terbaiknya, yaitu Daisuke. Amano lalu menjelaskan apa tujuan mendatanginya dan memerintahkan Daisuke memanggil semua petarung Hades dan membangun kembali kuil Hades dalam waktu 1 bulan saja. Ia juga mendapat perintah khusus untuk membunuh Raja Vajra yang ternyata dulu juga anggota Hades dengan nomor K29. Ia harus dibunuh karena telah bergabung dengan Shaolin untuk memerangi kekaisaran Jepang. Amano membantu Daisuke dengan cara mengirim anaknya, yaitu si Mei, yang merupakan seorang reporter agar kemenangan Hades tersebar ke seluruh dunia. Sementara itu di kuil Shaolin, Raja Vajra atau K29 sedang berlatih jurus maut 17 detik menggunakan jam pasir. Tiba-tiba ia teringat saat dulu ia masih di Hades, di mana ia bertarung melawan kakaknya yaitu K31 hingga tewas. Rasa bersalahnya hingga kini belum juga menghilang. Lamunannya dipecahkan oleh kedatangan adik seperguruannya yang bernama Hingkong bersama gurunya yang membawakan pasir untuk latihan. Gurunya yang menyadari K29 belum menguasai jurusnya mengatakan penyebabnya adalah energi dalam K29 yang terlalu lemah karena dia selalu menahan emosinya yang mampu memicu Angkara Vajra. Di tempat lain, Bill dan para anggotanya dari pasukan militer multinasional Cina yang sedang menjadi tawanan dibawa ke kuil Hades. Mereka dipaksa bergabung dengan Hades. Jika tidak mau, maka mereka harus bertarung sampai mati. Tidak lama kemudian, Pendeta Agung datang menyambut Bill dan pasukannya. Di sana mereka pun diberitahu peraturan-peraturan di Hades yang sangat tidak manusiawi. Di tengah penyambutan itu terlihat pengurus mayat yang selalu sibuk membereskan mayat yang terus berjatuhan. Pagi harinya, Bill dan 2 orang temannya dibujuk oleh Daisuke untuk bergabung kembali dengan Hades karena ternyata dulu mereka adalah anggota Hades yang berkhianat. Bill menolak tawaran itu mentah-mentah dan memilih bertarung sampai mati. Di tempat lain, K29 dipanggil oleh gurunya. Ia diberitahu jika pemimpin Hades menantang K29 untuk bertarung. Gurunya yang sudah sangat rentak itu meminta K29 untuk menunjukkan keahliannya agar ia merasa tenang. Tidak disangkanya, sang guru mengembuskan nafas terakhirnya. Ia sudah merasa sangat tenang dan percaya pada K29, Raja Vajra. K29 dan para biksu kemudian memakamkan sang guru. Tapi tiba-tiba ia mendapat kabar mengejutkan. King Kong diculik oleh Hades. Di kuil Hades, ternyata sangat banyak anak yang diculik. King Kong terlihat sangat ketakutan. Dia mencoba untuk kabur. Dare you! Stop it! And only then can you leave! Anak-anak itu kemudian ditato sebagai penanda mereka adalah anggota dari Hades. K29 ternyata sudah sampai di kuil Hades. Dia datang ke sana sambil menggendong peti mayat kosong yang siap ia isi dengan para penjahat dari Hades. Daisuke yang menyadari kedatangan K29 pun bergegas bangkit dari tempatnya untuk menyambut K29. Yamei pun juga sangat bahagia melihat kedatangan K29 karena diam-diam dia sejak kecil sudah jatuh cinta pada K29. Baru awal datang mereka langsung cekcok karena Daisuke menolak permintaan K29 untuk membebaskan anak-anak. Karena perdebatan tidak juga berakhir, Daisuke pun meminta untuk menyelesaikannya dengan pertarungan Hades melawan K29. Sebagai lawan pertamanya, ia langsung melawan salah satu petarung paling tangguh, yaitu Tetsumaku.
Ternyata K29 mengenal pria itu. Dia kemudian memberikannya kepada Bill karena dia adalah saudara seperguruannya di Hades dulu. Tidak lama kemudian, pertarungan antara K29 melawan Tetsumaku dimulai. Dengan mudah, K29 bisa mengalahkan Tetsumaku tapi tidak membunuhnya. Dia kemudian memberikan kesempatan untuk bertobat, tapi tidak disangkanya, Tetsumaku tiba-tiba membunuh tawanan yang ada di sana. Emosi K29 pun langsung memuncak, ia langsung menghabisi Tetsumaku. Pertarungan hari ini dimenangkan oleh K29 dan 3 hari lagi ia harus bertarung melawan Crazy Monkey. Yamei memarahi K29 yang telah membunuh Tetsumaku. K29 pun membela diri. Ia berkata bahwa ia melakukan semua ini demi merebut anak-anak. Mendengar itu, Yamei bersikeras, anak-anak akan lebih baik jika berada di kuil Hades. K29 hanya menjawab, Yamei tak tahu Hades sesungguhnya. Pagi harinya, K29 menemui Daisuke yang menyatakan sudah siap melawan Crazy Monkey. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang 4 orang anggota Hades yang meminta izin kepada Daisuke untuk balas dendam kematian guru mereka, yaitu Tetsumaku. Dengan senang hati, Daisuke mengizinkan mereka. Daisuke langsung menghentikan saat semua akan ikut menyerang. Ia juga mengingatkan pada anggota Hades tidak boleh melawan musuh menggunakan senjata, dan jika ada yang berani mengulanginya, maka Daisuke sendiri yang akan menghancurkannya seperti... Sementara itu, terlihat para anggota Hades yang sedang menyebar hoax bahwa Raja Vajra sudah dikalahkan oleh Tetsumaku. Yamei yang mengetahui itu pun langsung menemui Daisuke. Ia sangat marah padanya karena yang disebar adalah hoax. Daisuke pun menegaskan Yamei harus mengikuti perintah dan kemauan Hades. Daisuke juga memastikan besok K29 akan kalah saat menghadapi Crazy Monkey. Jadi kematian K29 bukanlah sebuah hoax. K29 yang sedang berkeliling kuil tiba-tiba teringat saat dulu ia dan kakaknya yaitu K31 menemukan jalan rahasia menuju ruang utama kuil Hades. Tanpa pikir panjang, ia langsung melewati jalan itu. Di sana, ia melihat King Kong dan anak-anak lainnya yang dipaksa untuk memuja Hades, dewa kematian Yunani. Hari berikutnya, prosesi kremasi Tetsumaku dilaksanakan. K29 pun juga ada di sana dan mendoakannya dengan setulus hati. Tidak lama kemudian, Yamei mendekatinya. Ia menyampaikan pada K29 bahwa ia sudah sadar. Sementara itu, 3 anggota Bill, termasuk sahabat baik Bill yang bernama Arnold, dibawa oleh anggota Hades untuk dipersembahkan pada Crazy Monkey. Come out! Di tempat lain, K29 sedang bertemu dengan Daisuke. Daisuke menganggap K29 ini sok-sokan suci. Padahal saat masih kecil dulu, ia yang memaksa kakaknya bertarung. Tapi karena kakaknya tidak mau, K29 menyerang kakaknya membabi buta sampai tewas. K29 kemudian mengungkapkan bahwa perasaan bersalah itulah yang membuatnya ingin menyelamatkan anak-anak. Daisuke mengungkapkan bahwa usaha K29 tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ia harus menghadapi Crazy Monkey dan dirinya yang sudah menahan dendam selama 12 tahun karena telah melukai matanya. Daisuke pun juga berjanji akan mengadu jurus maut 17 detiknya dengan K29. Saat para tahanan akan makan, mereka sangat kaget melihat pengurus mayat sedang menyeret mayat Arnold, terutama Beower. Kerusuhan pun terjadi. Beower yang sekarat memohon pada K29 untuk mengakhiri penderitaannya.
K29 sangat emosi. Dia kemudian bertanya siapa yang telah membunuh Arnold. Para anggota Hades pun menjawab bahwa Arnold dipersembahkan untuk Crazy Monkey. Saat pengurus mayat membawa Arnold pergi, ia diam-diam menaburkan bubuk mesiu di tempat pertarungan K29. Malam menjelang, pertarungan antara Crazy Monkey dan K29 pun segera dimulai. Tidak lupa semua pencahayaan dan obor dimatikan karena Crazy Monkey hanya bisa melihat dalam kegelapan. Setelah semuanya sudah siap, pertarungan pun dimulai. Echo! K29 sangat kewalahan menghadapi Crazy Monkey. Ditambah lagi tempatnya yang gelap membuatnya susah untuk melihat. Tanpa mereka semua sadari, pengurus mayat muncul dari dalam air untuk membantu K29. Pangeran yang mengetahui petarung-petarung terbaik Hades tewas langsung marah-marah pada Amano. Bersamaan dengan itu, Amano mendapat surat dari anaknya, yaitu Yame, yang telah sadar bahwa Hades tak sebaik yang diceritakan oleh ayahnya. Yame mengaku jika ia yang telah menyebarkan info kekalahan para petarung Hades agar semua orang tahu kenyataan yang ada. Amano pun kemudian mengirim surat untuk Pendeta Agung tanpa sepengetahuan Daisuke. Tidak lama kemudian, Pendeta Agung bersenjatai anggota Hades dengan pedang yang dikirimkan oleh Amano dan merencanakan pembunuhan kepada para tahanan saat pertarungan K29 dan Daisuke berlangsung. Tapi tanpa mereka sadari, K29 mendengarkan rencana mereka dari ruang rahasianya. Di luar, ternyata Bill dan anggotanya sudah digantung karena sering membuat kerusuhan. Kesabaran K29 sudah habis. Ia langsung menyusun rencana untuk meruntuhkan Hades. Tapi kini ia tidak sendirian. Ia meminta bantuan pengurus mayat melalui surat yang ia selipkan di tangan mayat Arnold. K29 kemudian menemui Daisuke untuk menyuruhnya menurunkan Bill dan para anggotanya. Daisuke memberikan ampunan, tapi dengan syarat Bill dan Kuncai harus bertarung melawan K29 sampai tewas. Semua anggotanya Bill pun berteriak agar Bill tidak melakukannya. Tapi Bill bersikukuh melakukan ini meskipun ia tahu pasti ia akan mati. Ini semua dia lakukan demi para anggotanya. K29 membunuh mereka dengan sangat cepat karena ia tak ingin mereka menderita di akhir hidupnya. Pengurus mayat pun segera menyingkirkan mereka. Mayat Bill dan Kuncai dibawa ke sebuah ruangan dan dengan mengikuti arahan dari surat K29, pengurus mayat pun dapat menyadarkan Bill dan Kuncai. Ternyata ini bagian dari rencana K29 agar mereka berdua membantunya membebaskan tahanan dan melindungi anak-anak saat dirinya bertarung melawan Daisuke. Pengurus mayat kemudian menyusup ke penjara untuk memberikan surat pada anggotanya Bill. Tapi sialnya ia ketahuan dan langsung dibawa menghadap Daisuke. Dari situ mereka akhirnya menyadari bahwa pengurus mayatlah yang telah membantu K29 melawan Crazy Monkey. Sadar akan adanya bahaya yang mengancam mereka, Pendeta Agung menyuruh agar para tahanan dikunci saat pertarungan nanti. Sementara itu, Bill dan Kuncai mulai menyusun rencana untuk aksinya besok bermodalkan peta dan kunci semua ruang dari pengurus mayat. Pagi harinya, Pendeta Agung membagikan pedang-pedang yang telah dikirimkan oleh Amano dan meminta mereka untuk menghabisi semua tahanan. Yame yang mendengar perintah Pendeta Agung langsung menemui K29. Ia menyuruh K29 untuk segera kabur. Tapi dengan santai K29 berkata bahwa dia sudah tahu dan ini menjadi bagian dari rencananya. Sementara itu, K29 memasuki arena pertarungan. Di sana juga ada pengurus mayat yang diikat agar bisa menyaksikan kematian K29 yang telah ia tolong. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dan pertarungan pun dimulai, bersama dengan kerusuhan di dalam yang semakin menjadi-jadi.
Pendeta Agung berniat untuk membunuh King Kong. Untungnya Yamei dengan cepat menyelamatkannya. King Kong akhirnya selamat. Tapi ternyata pedang Pendeta Agung justru menancap ke perut Yamei. Bill yang melihat itu langsung berlari menolong Yamei. Tapi ia sudah terlambat. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia meminta Bill untuk menjaga semua anak-anak yang ada di sana dan akhirnya ia tewas. K29 pun sangat kewalahan menghadapi Daisuke. Seluruh badannya terasa sangat lemas. Tiba-tiba pengurus mayat memanggil K29 lalu merobek baju di lengannya. Tidak disangkanya ternyata ia adalah K31, kakak kandung K29. Melihat kakaknya masih hidup, semangat K29 pun langsung bangkit berkali-kali lipat dan ia langsung menggunakan jurus maut 17 detiknya. K29 berhasil mengalahkan Daisuke dan bersamaan dengan itu kerusuhan sampai di tempat mereka. Daisuke berteriak karena tidak menyangka anggota Hades bertarung menggunakan pedang. Ia sangat kecewa dengan Hades dan tepat sebelum kematiannya ia berkata, matahari kembali cerah karena semua pemimpin mereka telah tewas. Para anggota Hades pun membuang senjata mereka dan para tahanan bersorak Raja Vajra. Hari berikutnya terlihat anak-anak dan para tawanan sedang menunggu kapal untuk pulang. Di sana K31 menyempatkan untuk bercerita bahwa dirinya dulu saat terluka parah langsung dilemparkan ke laut. Untung saja ada kapal yang menolongnya dan sejak saat itu ia mencari adiknya hingga akhirnya ia menyusup menjadi pengurus mayat. K31, K29 dan King Kong lalu mengunjungi makam Yamei untuk berterima kasih selalu menyebarkan informasi yang benar sehingga semua orang terbantu dan film pun selesai.